Teman-teman, ini ada yang bertanya tentang penyitaan. Sebenarnya sudah sering kita bahas, tapi saya ingin menjelaskannya lagi teman-teman, karena masih banyak yang belum paham. Elang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri. Ceritanya begini, teman kita ini, mobil dia digunakan oleh supirnya mengangkut pupuk subsidi. Kemudian ditangkap polisi karena mungkin penyalahgunaan pupuk subsidi ya. Lalu teman kita ini mencoba untuk mengeluarkan mobilnya dari polisi, ternyata tidak bisa karena akan diproses hukum. Lalu saya tanya, apakah penyidik atau petugas ada memberikan surat tanda terima atau semacamnya? Teman kita ini mengatakan ada bang, ditunjukkanlah surat itu. Terus saya baca itu hanya semacam surat tanda terima saja, bukan surat penyitaan. Lalu saya tanya bagaimana selanjutnya, dan dia menjawab bahwa sudah 4 bulan ini mobilnya tidak bisa keluar. Mau dipinjam atau mau dikeluarkan tidak bisa. Diminta dilanjutkan ke pengadilan supaya jelas pun belum juga ada titik terang katanya. Nah, artinya bahwa teman kita ini belum paham juga apa yang dimaksud dengan penyitaan. Karena tidak sembarangan petugas itu menyita barang kita teman-teman. Tentang penyitaan ini diatur di pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyinya begini: penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Jadi petugas bisa menyita barang kita sebagai alat bukti, sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian. Nah, karena penyitaan ini merupakan upaya paksa, teman-teman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 38 KUHP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Harus ada izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Kecuali dalam keadaan mendesak, ya. Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu, dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke ketua pengadilan negeri untuk mendapat atau memperoleh persetujuan. Namanya penetapan izin sita. Jadi teman-teman, kalau petugas menyita barang kita, maka ada 2 surat yang harus ada, yaitu yang pertama surat perintah penyitaan. Ini contohnya. Dan yang kedua adalah surat penetapan izin sita dari ketua pengadilan negeri setempat. Ini contohnya. Jadi tanpa kedua surat itu, penyitaan itu tidak sah. Petugas tidak bisa mengambil barang kita, menyimpannya di kantor, begitu ya. Jadi harus ada surat yang 2 itu. Lalu kapan barang kita yang disita petugas ini dikembalikan bang? Barang yang disita ini dikembalikan, yaitu diatur di pasal 46 KUHP. Ada 2 caranya. Yang pertama, ayat 1-nya, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila A. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukannya lagi, B. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti, atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, atau perkaranya di SP3 gitu ya. Dan yang C, perkara tersebut dikesampingkan
untuk kepentingan umum. Jadi intinya kalau barang bukti itu tidak diperlukan lagi maka dikembalikan. Dan yang kedua, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut. Jadi yang kedua ini kalau perkaranya sudah selesai, sudah diputus hakim, sudah divonis misalnya perkaranya, maka barang bukti tadi dikembalikan juga. Jadi intinya kalau barang kita disita, kita minta surat penyitaan dan surat izin dari ketua pengadilan. Itu baru namanya sah penyitaan. Tanpa itu berarti tidak sah penyitaannya. Bahkan kalau menurut saya itu kita bisa laporkan perampasan, ya kan? Merampas namanya karena tidak sesuai dengan aturan. Karena selalu saya katakan bahwa aparat penegak hukum itu dilindungi undang-undang. Dia melakukan upaya paksa jika sedang dalam melaksanakan undang-undang. Jadi kalau tidak melaksanakan undang-undang berarti itu tidak dilindungi oleh negara. Saya berharap kita sudah tahu semua apa itu penyitaan, bagaimana prosesnya, dan bagaimana cara mengembalikannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.